kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi materi khotbah saya yang saya khotbahkan di Gereja Bintang Fajar Ministry Palangkaraya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dengan tema melaksanakan perjamuan Tuhan dengan cara yang layak, yaitu memahami nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34. Saya mulai dengan opening statement saya. Perjamuan kudus adalah satu-satunya upacara ibadah yang diberi petunjuk khusus oleh Kristus dan mendapat perhatian lebih lanjut yang serius dari Rasul Paulus. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34. Namun sayangnya beberapa orang Kristen nampaknya telah salah memahami pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 terkait dengan ketidaklayakan mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena menghubungkan nasihat tersebut dengan dosa atau kesalahan dalam kehidupan pribadi. Jadi mereka tidak mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ketika mereka merasa diri mereka tidak layak karena masih bermasalah dengan Tuhan terkait dengan kesalahan atau dosa dalam kehidupan mereka. Sebab mereka takut mendapatkan hukuman, lemah, sakit, dan bahkan mati apabila mereka ikut perjamuan dengan keadaan yang berdosa dan tidak layak tersebut. Nah, pemahaman seperti itu jelas bukan yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34. Nah, akibat dari pemahaman yang keliru tersebut, maka perjamuan kudus dalam ibadah jemaat yang seharusnya merupakan sarana kasih karunia seakan-akan telah menjadi suatu kutuk. Nah, sebenarnya mengapa beberapa anggota jemaat di Korintus mengalami lemah, sakit, dan bahkan ada di antara mereka yang meninggal dan dihubungkan Rasul Paulus dengan ketidaklayakan mengikuti perjamuan Tuhan. Lalu bagaimana agar perjamuan Tuhan dalam ibadah benar-benar menjadi berkat? Nah, inilah yang akan saya jelaskan pada presentasi ini. Sekarang saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, adalah baik bagi kita untuk mengetahui alur pikiran dan struktur dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-4. Ini hanya
untuk memudahkan kita memahami alur pikiran Rasul Paulus yang berhubungan dengan nasihatnya kepada jemaat di Korintus mengenai pelaksanaan perjamuan Tuhan yang dilakukan jemaat di Korintus. Karena itu saya meringkas struktur teks tersebut sebagai berikut. Di situ saya memberi tema melaksanakan perjamuan Tuhan dengan cara yang layak untuk teks 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34. Kemudian tema ini terdiri dari 4 subtema. Yang pertama, teguran keras dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dapat dilihat di pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Kemudian subtema yang kedua, penjelasan tentang makna perjamuan Tuhan di pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26, dan subtema yang ketiga, peringatan dan hukuman di pasal 11 ayat 20 sampai 32, dan terakhir subtema yang keempat, nasihat praktis di dalam pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Nah, alur pikiran dan struktur inilah yang akan saya jelaskan sekali lagi untuk memudahkan kita memahami nasihat Rasul Paulus di dalam teks tersebut. Kita mulai dari yang pertama, teguran Rasul Paulus yang keras kepada jemaat di Korintus. Sudah kita baca tadi ayatnya. Ini dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Perlu diketahui, sejak awal dalam gereja atau jemaat mula-mula sudah ada kebiasaan perjamuan kudus sekaligus merupakan perjamuan kasih atau makan bersama. Kita dapat melihat kebiasaan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan ayat yang ke-46. Di sini terlihat bahwa gereja mula-mula masih dipengaruhi oleh tradisi Yahudi berhubungan dengan makan bersama ketika merayakan Paskah sebagai peringatan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Jadi perjamuan kudus sekaligus merupakan perjamuan kasih, di mana masing-masing membawa makanan mereka sendiri. Nah, ini berbeda dengan gereja saat ini yang melaksanakan perjamuan kudus terpisah dari perjamuan kasih. Nah, di Korintus juga ada kebiasaan melakukan perjamuan kudus yang tidak terpisah dengan perjamuan kasih, di mana anggota jemaat masing-masing akan membawa makanan mereka ke tempat pertemuan jemaat. Orang kaya membawa makanan yang berlimpah dan mewah, sedangkan orang miskin membawa sedikit makanan. Bahkan mungkin ada di antara orang-orang yang tidak mampu ini tidak membawa apa-apa. Nah, sampai di sini tidak ada masalah. Namun masalahnya, ternyata dalam jemaat di Korintus sudah ada apa yang disebut dengan perpecahan, yaitu pengelompokan golongan. Kita ingat ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Apolos, dan ada golongan Kristus. Kemudian ada juga penggolongan-penggolongan antara kaya dan miskin. Ini yang Paulus sebut perpecahan dengan istilah skisma di ayat yang ke-18, 1 Korintus 11 tadi, dan heresis di ayat yang ke-19. Nah, karena itulah dalam pertemuan ibadah jemaat, orang-orang kaya tidak mempedulikan orang-orang miskin. Mereka makan makanannya sendiri sehingga orang-orang miskin tidak mendapatkan bagian. Karena itu Rasul Paulus katakan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Di ayat yang ke-21 dikatakan Rasul Paulus demikian. Nah, karena itulah di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-22, Rasul Paulus mengatakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, kata Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus menegur dengan keras anggota jemaat Korintus yang memperlihatkan keegoisan diri mereka dan telah kehilangan aspek dari apa artinya berkorban bagi orang lain. Apa yang mereka lakukan adalah memalukan anggota jemaat lainnya yang tidak punya apa-apa. Orang-orang yang miskin, yang tidak mampu di antara jemaat yang ada di Korintus. Tidak kita pungkiri, di dalam komunitas gereja bahkan saat ini ada garis yang membedakan kita secara alami yang tidak bisa kita tolak. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang menikah, ada yang tidak menikah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada dari ras tertentu. Itu semua adalah hal-hal yang membedakan kita. Dan ini wajar-wajar saja. Kita berbeda oleh karena garis natural atau alami seperti itu. Usia kita berbeda, latar belakang kita berbeda, ada ras dan suku yang berbeda. Status sosial yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi perhatikan, perbedaan itu tidak boleh membuat kita
melukai hati orang lain. Rasul Paulus menegur dengan keras karena apa yang dilakukan oleh beberapa anggota jemaat di dalam pertemuan ibadah saat dilaksanakan perjamuan Tuhan, di mana beberapa orang tersebut telah menghina dan mempermalukan sesama orang percaya lainnya. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau engkau memang lapar, silahkan makan di rumah, supaya makanan yang kau bawa bisa dibagi dan dinikmati oleh saudara-saudara yang lain, yang miskin dan yang tidak punya makanan. Itu yang pertama, teguran keras dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekarang yang kedua, makna perjamuan Tuhan di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Setelah Rasul Paulus menegur dengan keras jemaat di Korintus yang telah menyimpang dalam pelaksanaan perjamuan Tuhan di dalam ibadah atau pertemuan jemaat, Rasul Paulus kemudian menunjukkan karakteristik dari perjamuan kudus dengan mengacu pada apa yang Tuhan Yesus telah tetapkan. Nah, memahami karakteristik perjamuan kudus tersebut membuat pertemuan ibadah jemaat menjadi berkat. Ya, perjamuan kudus menjadi berkat, benar-benar menjadi berkat bagi seluruh jemaat apabila jemaat memahami karakteristik dari perjamuan kudus tersebut. Karakteristik perjamuan ini terlihat dari signifikansinya. Ada 3 signifikansi dari perjamuan kudus, yaitu signifikansi masa lalu, signifikansi masa kini, dan signifikansi masa yang akan datang. Nah, kita akan melihat signifikasi masa lalu. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang 25. Kata Yunani anamnesis yang diterjemahkan dengan peringatan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 menunjuk pada kejadian di masa lalu, tetapi dampaknya masih tetap berlaku saat ini. Jadi perjamuan kudus merupakan remembrance of Christ, peringatan akan Kristus, di mana dalam perjamuan kudus kita bersama-sama mengingat, atau jemaat bersama-sama mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan melalui pengorbanan kematiannya di kayu salib yang mendamaikan, menggantikan, menebus dosa. Ketika kita menerima roti dan cawan perjamuan, kita diingatkan bahwa Kristus mati untuk keselamatan kita. Ia telah mati bagi penebusan dosa-dosa kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita. Darahnya dicurahkan bagi kita. Perjamuan kudus menjadi saat penting bagi kita untuk mengingat dan merenungkan betapa berharganya dan mahalnya pengorbanan yang Yesus lakukan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dengan demikian kita dapat bersukacita karena kasih-Nya. Kita memuji-muji kebesaran dan kebaikan-Nya. Kita mengingat kasih setia dan keagungannya dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Itu signifikansi yang pertama. Perjamuan kudus mengingatkan kita tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di masa yang lalu. Yang kedua, signifikansi masa kini. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai ayat 26. Perjamuan kudus ada sesuatu yang di dalamnya kita berulang kali mengambil bagian. Dan dengan demikian terus-menerus mengingatkan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-26. Dengan demikian perjamuan kudus adalah proclamation of Christ's death for our sin. Yaitu suatu proklamasi kematian Kristus bagi dosa-dosa kita. Pada saat orang-orang percaya berkumpul sebagai peringatan akan Kristus, mereka secara aktif mengumumkan kematian Kristus yang mendamaikan kepada dunia. Pada saat perjamuan kudus, fakta historis maupun makna teologis dari kematian Kristus diumumkan oleh jemaat. Namun, signifikansi utama dari perjamuan kudus adalah persekutuan kita dengan Kristus. Karena itulah istilah yang digunakan adalah koinonia. Disebut juga komuni, yang diterjemahkan dengan persekutuan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Dengan demikian perjamuan kudus merupakan fellowship between Christ and his people. Itu persekutuan Kristus dengan umatnya. Bisa dilihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-21.
Nah, signifikansi dari dimensi persekutuan ini dijelaskan oleh Rasul Paulus sebagai persekutuan dengan darah Kristus di ayat yang di 1 Korintus 11 ayat yang ke-16. Hanya melalui iman dan dalam kuasa Roh Kudus kita bisa bersekutu dengan Kristus dan saling berbagi dalam berkat kematiannya. Jadi perjamuan kudus adalah tanda yang kelihatan bahwa orang percaya telah menjadi satu dengan Kristus. Bisa dibandingkan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-57 sampai 58. Nah, saat kita berpartisipasi dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itu, maka kita memperoleh manfaat bagi kita melalui kematian Kristus. Tidak hanya sampai di situ. Kesatuan kita dengan Kristus inilah yang menjadi dasar dari kesatuan jemaat sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jadi ketika kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita memberikan tanda yang jelas tentang persekutuan kita satu sama lain. Faktanya, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dengan demikian perjamuan kudus mengingatkan kita tentang the unity of believers, yaitu persatuan orang percaya satu sama lain. Sekarang signifikansi yang ketiga, signifikansi masa depan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang 26. Perjamuan kudus bukan saja mengingatkan kita akan peristiwa kematian Kristus yang mendamaikan di masa lalu, tetapi juga mengingatkan kita pada apa yang sekarang Yesus lakukan dan apa yang akan dilakukannya di masa depan bagi kita. Yaitu pada saat kedatangannya kembali untuk menjemput umatnya. Rasul Paulus mengatakan begini, di ayat yang 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan demikian dalam hal tertentu bisa dikatakan bahwa perjamuan kudus merupakan the prophecy of Christ return. Yaitu nubuat tentang kedatangan Kristus kembali. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir, sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya itu yang baru dalam kerajaan Allah. Markus 14 ayat yang ke-26. Dengan demikian saat kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ini meyakinkan kita atas manfaat saat ini dan masa yang akan datang di surga. Kita akan bersamanya pada perjamuan kawin anak domba yang besar itu. Jadi itu tadi signifikansi dari perjamuan Tuhan, yaitu masa lalu mengingatkan kita akan Kristus, masa kini mengingatkan kehadiran Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita dalam kesatuan kita dengan Dia dan kesatuan kita dengan jemaat. Dan yang ketiga, mengingatkan kita akan apa yang Yesus akan lakukan bagi kita di masa yang akan datang pada saat kedatangannya kembali. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu peringatan dan hukuman. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Setelah menunjukkan makna atau karakteristik perjamuan kudus, Rasul Paulus kemudian membicarakan tentang ketidaklayakan dalam pelaksanaan perjamuan Tuhan yang ada di jemaat Korintus. Namun beberapa orang Kristen saat ini nampaknya telah salah memahami pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 30 tersebut, yaitu tentang ketidaklayakan mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena menghubungkan nasihat tersebut dengan dosa atau kesalahan dalam kehidupan pribadi. Jadi mereka tidak mau, orang-orang ini tidak mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ketika mereka merasa diri mereka tidak layak karena masih bermasalah dengan Tuhan terkait dengan kesalahan atau dosa dalam kehidupan mereka. Sebab mereka takut mendapatkan hukuman seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus, lemah, sakit, bahkan mati. Nah, apabila mereka ikut perjamuan dengan keadaan berdosa atau tidak layak ini. Nah, perlu diketahui, kata layak adalah kata Yunani anaxios yang muncul di tulisan Paulus. Yang lain menyiratkan ide tentang kesesuaian dengan natur atau karakteristik dari sesuatu. Misalnya kata ini muncul di Efesus 4 ayat 1, Filipi 1 ayat 27, Kolose 1 ayat 10, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. Jadi ketika kata anaxios ini muncul dalam tulisan-tulisan lain Rasul Paulus, ide atau gagasan ini terkait dengan tentang kesesuaian dengan natur atau karakteristik dari sesuatu. Hal ini memberi petunjuk kepada kita bahwa yang dimaksud dengan ketidaklayakan adalah ketidaklayakan cara melaksanakan perjamuan kudus di Korintus, berarti ketidaksesuaian dengan makna dari perjamuan kudus itu.
Sikap mementingkan diri sendiri yang tercermin dalam tindakan mereka tidak sesuai dengan esensi, tidak sesuai dengan karakteristik dari perjamuan Tuhan yang menekankan kebersamaan dan kesatuan. Nah, ketidaksesuaian tersebut merupakan dosa, kata Rasul Paulus. Kata berdosa, enokos, merupakan istilah umum dalam bidang hukum, sehingga lebih tepat diterjemahkan dengan bersalah. Nah, mengapa Rasul Paulus memilih kata ini? Selain sesuai dengan nuansa legal yang kental di ayat 27-34, kata ini juga dimaksudkan sebagai sebuah ironi. Dengan mengabaikan makna perjamuan kudus yang didasarkan pada karya penebusan Kristus di masa lalu, manfaatnya di masa kini, dan dampaknya di masa yang akan datang, sama bersalahnya dengan para penyalib yang menganggap Yesus sebagai orang yang bersalah. Dengan kata lain, jemaat di Korintus telah mengabaikan makna perjamuan kudus yang didasarkan pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Telah mengabaikan karakteristik dasar dari perjamuan kudus. Itu signifikansi masa lalu, masa kini, dan masa depan yang telah saya jelaskan tadi di atas. Dengan demikian yang Rasul Paulus maksudkan dengan ketidaklayakan di sini sebetulnya lebih berhubungan dengan cara pelaksanaan perjamuan Tuhan itu bukan pada kerohanian terkait dengan dosa atau kesalahan tertentu secara pribadi atau orang-orang yang atas orang-orang yang mengambil bagian. Karena itu Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang layak untuk bisa mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ia hanya mengatakan bahwa kita harus mengambil bagian dengan cara yang layak. Sekali lagi, mengambil bagian dengan cara yang layak bukanlah berbicara tentang orang-orang yang tidak layak, tetapi cara yang tidak layak. Kita adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Tidak boleh memperlakukan perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak, yaitu tidak menghargai makna karakteristik dari perjamuan Tuhan itu saat dilaksanakan. Lalu lebih jauh, apa yang dimaksud dengan cara yang tidak layak itu? Mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak adalah ketika seseorang tidak mengakui bahwa roti adalah tubuh Tuhan. Ini bisa dibaca di ayat 29. Inilah yang terjadi dalam gereja di Korintus, di mana ada beberapa orang yang makan roti perjamuan hanya karena mereka merasa lapar. Makan secara rakus sampai kenyang dan mabuk. Di sini, walaupun Rasul Paulus hanya menyebut roti tanpa menyebut darah, tetapi karena roti disebut pertama, bisa dikatakan sebagai perwakilan untuk semua. Jadi mengikuti perjamuan kudus secara keliru seperti ini akan mendatangkan hukuman. Dalam teks asli, frase mendatangkan hukuman secara harafiah berarti makan dan minum hukuman. Pilihan ungkapan ini sangat ironi. Sebagaimana jemaat kaya telah makan dan minum secara rakus sampai kenyang dan mabuk, demikian pula ketika mereka akan makan dan minum hukuman Allah dengan puas karena mereka melakukan perjamuan dengan cara yang tidak layak. Tidak heran mereka menjadi lemah, sakit, dan bahkan mati. Secara kontras, makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang layak, perhatikan saya. Makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang layak adalah ketika kita melakukannya dengan mengakui tubuh Tuhan dan melepaskan iman untuk menganggap roti itu sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya. Karena itulah Rasul Paulus meminta setiap orang untuk menguji dirinya sendiri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kata menguji adalah kata Yunani dokimazo. Adalah kata kerja yang berarti membuktikan lebih dari sekedar menguji. Pengujian hanyalah sarana untuk membuktikan sesuatu. Sesuai dengan konteksnya yang ada, yang perlu dibuktikan sih adalah apakah jemaat di Korintus atau mereka melakukan perjamuan Tuhan dengan memahami atau melakukan dengan makna yang benar. Sekarang yang keempat, itu nasihat praktis yang diberikan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 33 sampai 34. Sebelum melanjutkan ke nasihat praktis, perlu diketahui Rasul Paulus menyisipkan pendapatnya tentang hukuman Allah di ayat 31 dan 32. Hal ini dilakukannya agar jemaat di Korintus tidak salah paham terhadap ucapannya. Ucapannya tidak disalah mengerti oleh jemaat, seakan-akan Allah itu kejam. Perhatikan baik, hukuman Allah tidak seburuk yang terlihat. Bahkan hukuman Allah justru mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, kata Alkitab. Nah, pada waktu Allah menghukum seseorang atau orang percaya tertentu, maka itu merupakan sebuah disiplin rohani yang bermanfaat untuk mendewasakan orang tersebut. Nah, setelah menjelaskan hal tersebut,
Rasul Paulus kemudian memberikan dua nasihat praktis kepada jemaat di Korintus untuk mengatasi masalah yang terkait dengan perjamuan Tuhan tadi. Yang pertama, nasihatnya adalah menantikan orang lain di ayat 33. Kata ekdokomai di ayat ini bisa merujuk pada tindakan menanti atau menyambut. Jika dikaitkan dengan konteks 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34, secara sekilas kata ini juga bisa ditafsirkan untuk keduanya menanti dan menyambut. Namun pilihan yang lebih tepat tampaknya adalah menyambut. Pemunculan kata ekdekomai secara spesifik pada konteks jamuan makan merujuk pada tindakan menyambut tamu. Selain itu persoalan jemaat di Korintus bukan mereka tidak mau menunggu seorang akan yang lain atau menunggu orang yang belum datang. Isu utama dalam jemaat di Korintus bukan keterlambatan tetapi ketidakmauan berbagi. Jadi bukan ketidakmauan menunggu. Karena itulah jika hanya menanti, maka ini bukan merupakan solusi. Mereka harus belajar menyambut dan memperlakukan orang-orang lain dengan cara yang baik dan terhormat. Maka Rasul Paulus nantikanlah seorang akan yang lain. Di ayat yang ke-33. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus adalah supaya jemaat makan di rumah. Di ayat 34a. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, makan dahulu di rumah, menimbulkan kesan yang kurang baik, bahwa inti persoalan terletak pada ketidaksabaran dalam menahan lapar dan menanti orang lain. Dalam teks Yunani tidak ada kata dahulu. Paulus bukan sedang membicarakan tentang waktu makan, tetapi jenis atau situasi makan. Kita tidak boleh menafsirkan ayat ini seolah-olah Paulus memperbolehkan sebuah dosa kerakusan, asalkan hal itu dilakukan di rumah sendiri, bukan di gereja. Jadi boleh-boleh saja makan sampai kenyang dan mabuk. Bukan begitu. Inti pembahasan terletak pada perjamuan Tuhan di gereja. Makna di dalam acara makan semacam ini adalah kebersamaan dan kesatuan. Sekali lagi, kebersamaan dan kesatuan kontras dengan skisma atau heresis yang disebut Paulus di ayat sebelumnya, atau perpecahan dalam jemaat. Kontras. Kebersamaan dan kesatuan jelas kontras dengan perpecahan yang ditegur oleh Paulus dalam jemaat di Korintus. Jadi jika ada jemaat yang hanya ingin memuaskan diri sendiri, orang itu tidak perlu datang ke tempat pertemuan atau gereja untuk menikmati perjamuan Tuhan. Ia hanya perlu tinggal di rumahnya dan mengenyangkan dirinya sendiri di sana. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa maksud Paulus di ayat 34a adalah memerintahkan jemaat untuk memiliki motivasi berbagi sejak awal kedatangan mereka ke tempat pertemuan. Jika motivasi semacam ini tidak ada, mereka lebih baik makan sendiri di rumah. Tidak perlu repot-repot datang membawa makanan lalu makan makanan sendiri tanpa mau berbagi kepada orang yang miskin dan kurang mampu. Bahkan memalukan dan menghina mereka. Dan ini akhirnya menyebabkan pertemuan yang seharusnya menjadi berkat, akhirnya menjadi kutuk sehingga mereka lemah, sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Akhirnya, perjamuan Tuhan menegaskan, pertama, kasih Kristus untuk kita. Kedua, iman kita kepada Kristus. Dan ketiga, bahwa semua berkat keselamatan disediakan Kristus untuk kita. Kita mulai yang pertama. Perjamuan Tuhan itu menegaskan kasih Kristus untuk kita. Perjamuan Tuhan adalah pengingat yang jelas dan jaminan visual bahwa Yesus Kristus mengasihi kita secara individu dan pribadi. Ketika kita mengambil bagian atau berbagian dalam perjamuan kudus, kita berulang kali menemukan kepastian akan kasih pribadi Kristus bagi kita. Kedua, perjamuan Tuhan itu menegaskan iman kita kepada Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ini merupakan tindakan dari iman bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Juga dia memberikan kepada kita kesehatan bagi jiwa kita. Ketika kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa dosa-dosa kita merupakan bagian dari penyebab penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Jadi Alkitab katakan, dia mati bagi dosa-dosa kita. Ketika kita masih berdosa. Dengan cara ini, kesedihan, kegembiraan, ucapan syukur, dan cinta yang dalam kepada Kristus bercampur indah saat kita berbagian atau ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kita ingat kembali apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ketiga, perjamuan itu menegaskan bahwa semua berkat keselamatan disediakan Kristus untuk kita. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ini meyakinkan kita bahwa Tuhan memiliki banyak berkat bagi kita melalui
perjamuannya itu. Dalam perjamuan ini, kita benar-benar makan dan minum dengan mencicipi sebelumnya dari meja perjamuan besar Tuhan kita di masa yang akan datang. Kita datang ke mejanya sebagai anggota keluarga abadinya. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ini meyakinkan kita bahwa atas manfaat dan berkat-berkat saat ini dan di masa yang akan datang di surga, di mana kita akan bersama dengan Dia pada perjamuan kawin anak domba yang besar itu. Karena itulah saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, lakukannya dengan cara yang layak. Yaitu dengan benar-benar menghayati karakteristik atau makna dari perjamuan itu. Yaitu dengan mengakui tubuh Tuhan dan melepaskan iman untuk menganggap roti itu sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya. Ini bukan berarti kita mempercayai bahwa roti dan anggur secara harafiah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana dipercaya oleh para penganut teori transubstansiasi. Tidak, bukan begitu. Tetapi ini berarti kita mengakui dengan iman bahwa walaupun Kristus tidak secara harafiah hadir dalam unsur-unsur dari perjamuan itu, tetapi ada kehadiran Kristus secara spiritual. Dan ini mengingatkan kita akan kematian Kristus di kayu salib bagi kita saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam ibadah dan praktiknya, gereja-gereja karismatik sangat mengharapkan kehadiran Kristus dan berkatnya ketika mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan seringkali para anggota jemaat menerima berkat dan kesembuhan ketika mereka mengambil bagian dengan iman saat mereka makan roti dan minum anggur perjamuan dengan mengakui kedua unsur itu. Mengingatkan mereka kepada karya Kristus di kayu salib bagi keselamatan dan bagi kesembuhan mereka dan manfaat-manfaat lainnya. Karena itu agar kita mendapatkan berkat dari manfaat kematian Kristus di kayu salib saat kita berbagi dalam perjamuan kudus, berikut ini ada 3 pendekatan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pendekatan ritual, yaitu bahwa perjamuan kudus dianggap hanya sekedar upacara ritual. Biasanya orang-orang yang berada pada tingkat ini tidak akan menerima berkat dari perjamuan kudus. Karena itu jangan berhenti hanya pada pendekatan ritual. Terus melangkah pada pendekatan yang kedua, pendekatan pernyataan. Itu bahwa perjamuan kudus diterima dengan iman berdasarkan pernyataan firman Tuhan dan penerangan Roh Kudus sehingga memberi berkat dan manfaat bagi penyembuhan, pembebasan, kesehatan, kekuatan kehidupan. Karena melalui perjamuan itu, kita diingatkan kembali akan apa yang Yesus telah lakukan, akan pengorbanannya, akan kasihnya kepada kita. Dan pendekatan yang ketiga, pendekatan hubungan. Itu bahwa perjamuan kudus merupakan suatu persekutuan. Persekutuan kita dengan Kristus. Dan bagaimana kita menerima dan berbagi. Dan ini juga menjadi dasar sebuah persekutuan antara kita dengan sesama anggota tubuh Kristus. Jadi persekutuan kita dengan Kristuslah yang menjadi dasar persekutuan kita dengan sesama anggota jemaat satu dengan yang lainnya. Dengan memahami ini, gereja tidak akan terpecah-pecah dan tidak akan ada pengelompokan atau blok-blok dalam gereja. Karena perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita satu dengan Kristus dan kita ada satu anggota, satu sama lainnya sebagai anggota tubuh Kristus. Ini yang bisa saya bagikan. Kiranya pengajaran ini memberikan wawasan dan berkat bagi kita. Saya Sam, teolog Protestan, karismatik. Tuhan